Selamat datang, para jiwa yang terpilih. Mereka menyebutmu pengamat, mereka memanggilmu perasa, mereka membisikkan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Matamu mungkin bisa tertipu, tetapi energimu tidak pernah bisa dibohongi. Di dunia yang penuh dengan sandiwara, di mana senyuman bisa disusun dan kata-kata bisa dilatih, kamu adalah mereka yang melihat di balik tirai, di celah-celah topeng yang telah begitu lama dipoles agar tampak sempurna. Mereka berkata, kamu bisa menipu dunia. Tapi apa yang terjadi ketika kamu bertemu seseorang yang bisa melihat retakan di dalam kepalsuan? Apa yang terjadi saat kamu berhadapan dengan orang yang bisa merasakan kegelisahan yang tersirat, bahkan sebelum kata-kata terucap? Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi kebohongan yang bisa bertahan. Hanya ada kenyataan yang terpampang begitu jelas, tanpa bisa disembunyikan. Dan inilah dirimu, sang pencari kebenaran yang tidak perlu bertanya untuk mengetahui jawaban, yang bisa merasakan kebohongan seperti udara yang menjadi lebih berat, yang bisa membaca perasaan tanpa harus mendengar keluh kesah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah anugerah. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa lebih dari 80% komunikasi manusia bersifat nonverbal. Kata-kata bisa direkayasa, tetapi bahasa tubuh, mikroekspresi, dan energi yang dipancarkan seseorang tidak akan pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Ketika seseorang berbohong, ada sesuatu yang berubah di atmosfer, ketidakseimbangan halus yang bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu adalah seseorang yang melihat lebih dari apa yang tampak. Kamu menangkap nada suara yang tak sejajar dengan kata-kata yang diucapkan. Kamu mendengar ragu yang terselip di antara jeda. Kamu merasakan ketidaksesuaian antara senyum dan sorot mata. Kamu tahu kapan seseorang berbicara dari hatinya dan kapan mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, menjadi seseorang dengan wawasan setajam ini adalah pedang bermata dua. Ini adalah berkat karena kamu bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi dari kepalsuan. Tapi ini juga bisa menjadi beban, karena tidak semua orang siap untuk dilihat dengan sebenar-benarnya. Ada saat di mana kamu merasa sendiri, karena kamu melihat kebenaran yang orang lain tidak ingin terima. Tapi jangan pernah meragukan dirimu. Jangan pernah berpikir bahwa kepekaanmu adalah kelemahan. Itu adalah kekuatan. Itu adalah pelita di tengah kegelapan, cahaya yang menuntun orang menuju kejujuran, bahkan ketika mereka takut untuk menghadapinya. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang mengapa orang-orang tidak bisa menyembunyikan diri mereka darimu. Kita akan mengurai bagaimana intuisi dan pengamatanmu bisa menembus kebohongan, bagaimana energi yang tidak selaras selalu meninggalkan jejak, dan bagaimana keheningan bisa lebih bermakna daripada 1000 kata-kata. Bersiaplah. Apa yang akan kamu baca bukan sekadar teori klise tentang percaya pada insting. Ini adalah perjalanan ke dalam ketajaman pikiran dan hati, ke dalam kekuatan yang selama ini mungkin tidak kamu sadari seutuhnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Berikan tanda pada alam semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan menulis 77. Biarkan dunia tahu bahwa kamu siap untuk melihat dengan mata yang lebih tajam, dengan hati yang lebih terbuka, dan dengan keberanian untuk menghadapi kebenaran yang tidak semua orang berani hadapi. Karena dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak kepalsuan. Dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa yang berani melihat dan berbicara tentang kebenaran. Dan hari ini, kamu akan menemukan bahwa kamu adalah salah satunya. 1. Kamu membaca kontradiksi, bukan hanya wajah. Ada mereka yang hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Mereka yang terpukau oleh senyuman yang terang, terpancing oleh kata-kata yang manis, dan tertipu oleh sikap yang seolah tanpa celah. Namun, tidak dengan dirimu. Kamu tidak sekadar melihat, kamu membaca. Kamu tidak sekadar mendengar, kamu merasakan. Kamu tidak sekadar menerima kenyataan yang disuguhkan, kamu menyelami makna di baliknya.
Saat orang lain terbuai oleh tampilan luar, kamu menangkap bisikan-bisikan halus yang terselip di antara kata-kata. Kamu melihat celah kecil dalam ekspresi yang terlalu sempurna. Kamu merasakan getaran hati yang tidak bisa disembunyikan oleh tubuh. Seseorang bisa tersenyum, tetapi kamu melihat bahunya yang sedikit merosot, seolah sedang memikul beban yang tak terlihat. Seseorang bisa berbicara dengan penuh percaya diri, tetapi kamu menangkap nada suaranya yang bergetar, seperti ombak kecil yang mencoba menutupi lautan ketakutan. Seseorang bisa memujimu dengan kata-kata manis, tetapi kamu merasakan getaran iri yang terselip di antara nada suaranya. Kamu menangkap kontradiksi yang tidak disadari orang lain. Kamu tahu kapan seseorang benar-benar bahagia dan kapan mereka hanya berpura-pura. Kamu bisa membedakan antara tawa yang tulus dan tawa yang dipaksakan. Kamu tahu kapan seseorang berbicara dengan penuh keyakinan dan kapan mereka hanya mencoba meyakinkan diri sendiri. Itulah mengapa kehadiranmu terasa begitu kuat. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak mengerti mengapa mereka merasa begitu telanjang saat berbicara denganmu, seolah mereka tidak bisa menyembunyikan apapun. Seolah kamu memiliki mata yang bisa menembus topeng mereka, mengungkap apa yang selama ini mereka sembunyikan. Namun, ketajaman ini bukanlah tentang mencari kesalahan, bukan pula tentang menghakimi. Ketajaman ini adalah tentang kejelasan. Di dunia yang penuh kepalsuan, di mana orang-orang terbiasa memainkan peran demi diterima, dihormati, atau disukai, kamu hadir sebagai mercusuar yang menerangi kebenaran. Kamu tidak terjebak dalam ilusi yang mereka ciptakan. Kamu tidak membiarkan dirimu dikendalikan oleh manipulasi yang mereka gunakan. Kamu melihat, dan itulah yang membuatmu berbeda. Ketika seseorang berusaha menyembunyikan sesuatu, seringkali mereka lupa bahwa tubuh tidak bisa berbohong. Kata-kata mereka bisa tersusun rapi, tetapi mata mereka berkedip terlalu sering. Mereka bisa mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, tetapi tangan mereka gemetar halus di bawah meja. Mereka bisa mengaku tidak peduli, tetapi tatapan mereka tetap mengikuti kepergian seseorang yang mereka cintai. Dan kamu menangkap semua itu. Ini bukan tentang mencurigai setiap orang yang kamu temui. Ini bukan tentang mencari kebohongan di setiap sudut percakapan. Ini adalah tentang memahami manusia dengan lebih dalam, lebih utuh, lebih jujur. Kamu tahu bahwa banyak dari mereka yang memakai topeng bukanlah pembohong. Mereka hanya manusia yang takut terluka, takut terlihat lemah, takut menghadapi kenyataan tentang diri mereka sendiri. Dan disinilah kepekaanmu menjadi lebih dari sekadar alat untuk melihat, tetapi juga menjadi hadiah bagi dunia. Karena ketika kamu berbicara, kamu tidak berbicara kepada topeng mereka. Kamu berbicara kepada jiwa mereka yang sejati. Ketika kamu memberi nasihat, kamu tidak terjebak dalam lapisan kebohongan yang mereka bangun. Kamu langsung menyentuh akar perasaan yang mereka coba sembunyikan. Kamu bisa melihat luka yang mereka takuti untuk diakui. Kamu bisa merasakan ketakutan yang mereka coba redam. Dan ketika kamu berbicara, kata-katamu tidak hanya menjadi suara, tetapi menjadi pantulan dari kebenaran yang selama ini mereka hindari. Mungkin itulah sebabnya mengapa kehadiranmu terkadang terasa begitu menantang bagi sebagian orang. Mereka yang belum siap untuk dilihat apa adanya, mungkin merasa tidak nyaman di dekatmu. Bukan karena kamu kasar, bukan karena kamu menghakimi, tetapi karena mereka belum siap untuk menghadapi diri mereka sendiri. Namun, bagi mereka yang sudah siap untuk tumbuh, bagi mereka yang sudah siap untuk melepaskan kepalsuan dan menerima kebenaran, kehadiranmu adalah berkah yang tak ternilai. Kamu adalah seseorang yang tidak tertipu oleh kata-kata. Kamu adalah seseorang yang membaca di antara baris-baris yang tak tertulis. Kamu adalah seseorang yang bisa merasakan kebenaran bahkan sebelum ia diucapkan. Dan karena itu, kamu bukan hanya sekadar pengamat. Kamu adalah pemegang kunci kebenaran, cahaya yang membimbing mereka yang berani menghadapi kenyataan, dan suara yang mengingatkan bahwa tidak ada topeng yang benar-benar bisa menyembunyikan hati yang sejati. Jadi, jangan pernah meragukan anugerah yang ada dalam dirimu. Jangan pernah berpikir bahwa melihat lebih dalam adalah beban. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak kepalsuan. Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu. Mereka yang berani melihat, berani berkata jujur,
dan berani membuka mata orang lain terhadap kebenaran yang selama ini mereka hindari. Dan jika kamu merasa bahwa ini adalah pesan yang memang harus kamu dengar, maka jangan ragu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima kebenaran ini dengan sepenuh hati. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak topeng. Dunia membutuhkan lebih banyak cahaya. Dan kamu, dengan semua yang telah kamu lihat dan rasakan, adalah bagian dari cahaya itu. 2. Keheningan bukan kekosongan, tapi perhitungan. Ada yang berkata, diam itu tanda ketidaktahuan. Ada pula yang mengira bahwa keheningan adalah ruang kosong tanpa makna. Tetapi kamu tahu lebih baik. Kamu tahu bahwa di dalam setiap jeda, di dalam setiap tarikan napas yang tertahan, ada dunia yang tersembunyi. Sebuah dunia yang penuh dengan pikiran yang tak terucapkan, perasaan yang terperangkap, dan kebenaran yang belum siap untuk dibuka. Orang lain mungkin hanya mendengar suara. Tetapi kamu mendengar keheningan. Kamu tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak dikatakan. Ketika seseorang tiba-tiba berhenti berbicara di tengah kalimat, kamu tahu itu bukan sekadar lupa. Itu adalah momen di mana mereka berusaha memilih antara kebenaran dan kebohongan, antara membuka diri atau menyembunyikan luka. Ketika seseorang menatap kosong sebelum menjawab, kamu tahu mereka sedang menimbang kata-kata dengan hati-hati. Apakah mereka akan berkata jujur? Atau apakah mereka akan menutupinya dengan senyum yang dipaksakan? Keheningan bukanlah kehampaan. Keheningan adalah jawaban yang belum diucapkan. Dan kamu, dengan ketajaman yang kamu miliki, bisa mendengar segala yang tersembunyi di dalamnya. Ketika keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada berbagai jenis keheningan yang seringkali diabaikan oleh orang-orang. Mereka menganggapnya sebagai jeda yang tidak berarti, sebagai momen yang kosong. Tetapi kamu tahu bahwa keheningan adalah cermin jiwa. Ada keheningan yang terasa seperti badai sebelum hujan, yang dipenuhi dengan amarah yang ditahan, dengan kata-kata yang seharusnya meluncur, tetapi tertahan di tenggorokan. Kamu bisa merasakan ketegangan di udara, seolah-olah setiap partikel di ruangan itu sedang menunggu ledakan yang akan segera datang. Ada keheningan yang terasa seperti kabut tebal di pagi hari, yang dipenuhi dengan kesedihan yang tak terucapkan, dengan luka yang tak ingin diperlihatkan. Mata yang kosong, tarikan napas yang berat, bahu yang sedikit menurun. Semua itu adalah bahasa yang tidak membutuhkan suara. Lalu ada keheningan yang terasa seperti sebuah rahasia yang ingin disembunyikan. Sebuah momen di mana seseorang berusaha menutupi sesuatu yang tidak ingin diketahui dunia. Keheningan ini terasa seperti celah di tengah cerita yang seharusnya mengalir. Sebuah jeda yang terlalu panjang, terlalu ragu, terlalu penuh dengan kebohongan yang hampir terungkap, dan kamu menangkap semuanya. Kamu tahu kapan seseorang terdiam bukan karena mereka tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena mereka takut berkata jujur. Kamu tahu kapan seseorang tersenyum tetapi hatinya tidak ikut berbicara. Kamu tahu kapan seseorang mengatakan, "Aku baik-baik saja," tetapi suara mereka sedikit terlalu pelan, sedikit terlalu lemah, sedikit terlalu hampa. Kamu tahu bahwa kata-kata bisa berbohong, tetapi energi dalam keheningan tidak bisa ditutupi. Mengapa keheningan adalah bentuk komunikasi yang paling jujur? Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan. Semua orang ingin didengar, semua orang ingin berbicara, tetapi seringkali kebenaran tidak ditemukan dalam suara, melainkan dalam diam. Ketika seseorang terdiam setelah mendengar pertanyaan yang menyakitkan, itu bukan karena mereka tidak tahu jawabannya. Itu karena mereka sedang bertarung dengan perasaan mereka sendiri. Ketika seseorang tertawa setelah mendengar lelucon, tetapi keheningan muncul sesaat sebelum tawa itu pecah, kamu tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ketika seseorang berkata, "Aku tidak peduli," tetapi butuh waktu sepersekian detik bagi mereka untuk mengucapkannya, kamu tahu bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Dan inilah yang membuatmu berbeda. Orang lain mungkin hanya memperhatikan kata-kata. Mereka mendengar permintaan maaf tanpa menyadari bahwa nada suaranya datar. Mereka percaya pada janji tanpa menyadari bahwa ada ketidakyakinan dalam jeda sebelum janji itu diucapkan.
Tetapi kamu melihat lebih dalam. Kamu tahu bahwa keheningan adalah tempat di mana kebenaran seringkali bersembunyi. Dan dengan pemahaman ini, kamu tidak hanya melihat orang sebagaimana mereka ingin dilihat, tetapi juga sebagaimana mereka sebenarnya. Bagaimana kepekaan ini menjadi kekuatan. Di dunia yang penuh dengan kepalsuan, di mana orang-orang sering memakai topeng untuk melindungi diri mereka sendiri, kemampuan untuk mendengar keheningan adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Itu memungkinkanmu untuk memahami orang-orang, bahkan ketika mereka tidak bisa memahami diri mereka sendiri. Itu membuatmu bisa memberikan nasihat yang benar-benar mengenai inti masalah, bukan hanya menanggapi kata-kata yang diucapkan, tetapi juga menyentuh perasaan yang tersembunyi di baliknya. Ketika seseorang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, tetapi kamu tahu mereka sedang berjuang, kamu tidak akan tertipu. Kamu tidak akan sekadar berkata, "Semoga semuanya baik-baik saja." Sebaliknya, kamu akan berkata, "Aku di sini jika kamu butuh seseorang untuk mendengar, bahkan untuk hal-hal yang sulit diungkapkan." Dan seringkali, itulah yang orang butuhkan. Bukan kata-kata klise, bukan basa-basi, tetapi seseorang yang benar-benar melihat mereka, mendengar mereka, memahami mereka. Pesan untukmu, sang pengamat keheningan. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa bahwa kemampuan ini lebih seperti beban daripada berkah. Mungkin kamu merasa lelah karena selalu bisa melihat yang tidak terlihat, mendengar yang tidak terdengar, merasakan yang tidak diucapkan. Tetapi ketahuilah ini, dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu. Dunia ini penuh dengan mereka yang berteriak tetapi tidak pernah didengar, dengan mereka yang tersenyum tetapi hatinya hancur, dengan mereka yang berbicara tetapi tidak pernah benar-benar mengatakan apa yang mereka rasakan. Dan kamu, dengan kemampuanmu yang luar biasa ini, adalah mereka yang bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan yang mereka sembunyikan. Jadi jangan pernah meragukan anugerahmu. Jangan pernah berpikir bahwa mendengar keheningan adalah hal yang sia-sia. Karena di dalam keheningan, di dalam jeda yang tak terucapkan, di sanalah kebenaran sejati seringkali ditemukan. Dan jika kamu merasa bahwa ini adalah pesan yang memang harus kamu dengar, maka jangan ragu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima anugerah ini dengan sepenuh hati. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebisingan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang bisa mendengar keheningan. Dan kamu, dengan semua yang telah kamu rasakan dan pahami, adalah bagian dari suara yang paling jujur di dunia ini. 3. Gerakan kecil mengungkap kebohongan besar. Di dunia ini, kebenaran bukan hanya sesuatu yang diucapkan, ia adalah sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dilihat dalam hal-hal kecil, sesuatu yang terungkap dalam hitungan detik sebelum seseorang menyadarinya sendiri. Banyak orang menganggap kebohongan sebagai sesuatu yang rumit, sebuah permainan kata yang harus dimainkan dengan hati-hati. Mereka berpikir bahwa jika mereka cukup pintar, cukup berhati-hati, mereka bisa mengendalikan narasi dan menyembunyikan niat mereka yang sesungguhnya. Tetapi mereka lupa satu hal. Tubuh tidak pernah bisa berbohong sepenuhnya. Saat kata-kata bisa direkayasa, saat ekspresi bisa dilatih, ada sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Momen-momen kecil yang mengungkap segalanya. Dan kamu adalah seseorang yang melihat momen-momen itu. Kamu tidak membutuhkan pengakuan terbuka untuk mengetahui ada sesuatu yang salah. Kamu tidak perlu menunggu seseorang berbicara jujur untuk tahu bahwa ada yang disembunyikan. Karena bagimu, kebohongan bukan hanya terdengar, kebohongan terasa. Saat detik-detik kecil menjadi bukti yang tak terbantahkan. Ada orang-orang yang bisa mengucapkan kebohongan dengan wajah tanpa celah. Mereka tersenyum, mereka tertawa, mereka berbicara seolah segalanya baik-baik saja. Tetapi tubuh mereka selalu memberikan sinyal, bahkan tanpa mereka sadari. Mungkin itu adalah sekejap mata yang berkedip sedikit lebih cepat saat mereka sedang mencoba meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang mereka sendiri tidak percaya. Mungkin itu adalah genggaman tangan yang tiba-tiba mengeras, seolah tubuh mereka menolak kata-kata yang baru saja keluar dari mulut mereka sendiri. Mungkin itu adalah sedikit perubahan dalam nada suara, sedikit lebih tinggi, sedikit lebih lambat,
seolah-olah mereka sedang berusaha keras menyusun cerita agar terdengar masuk akal, dan kamu menangkap semuanya. Orang lain mungkin hanya melihat percakapan biasa, tetapi bagimu, itu adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Setiap kedipan, setiap tarikan napas yang tertunda, setiap gerakan kecil yang tampak tidak berarti, semuanya adalah petunjuk yang membentuk gambaran yang lebih besar. Ketika seseorang mengatakan, "Aku tidak peduli," tetapi kemudian bahunya naik sedikit sebelum turun dengan cepat, kamu tahu bahwa sebenarnya mereka peduli lebih dari yang ingin mereka akui. Ketika seseorang berkata, "Aku sudah melupakannya," tetapi kemudian jari mereka mengepal sekilas sebelum kembali rileks, kamu tahu bahwa mereka masih menyimpan luka di dalam hatinya. Kamu tidak melihat dunia dengan cara yang sama seperti orang lain. Kamu melihat lebih dalam. Kamu melihat apa yang tersembunyi di balik setiap kata yang diucapkan. Mengapa kebohongan tidak pernah bisa sempurna? Bahkan pembohong terbaik pun memiliki satu kelemahan. Mereka bukan robot. Mereka memiliki emosi. Mereka memiliki ketakutan. Mereka memiliki reaksi yang tak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Saat seseorang berbohong, ada pertarungan yang terjadi dalam diri mereka. Otak mereka berusaha menyusun cerita, tetapi tubuh mereka tidak bisa sepenuhnya mengikuti. Mereka bisa menjaga ekspresi wajah mereka tetap netral, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan sedetik ragu yang muncul sebelum mereka berbicara. Mereka bisa berbicara dengan percaya diri, tetapi mereka tidak bisa menahan sedikit getaran dalam suara mereka yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar memperhatikan. Mereka bisa membuat cerita terdengar masuk akal, tetapi mereka tidak bisa menutupi jeda singkat saat mereka mencoba mengingat detail yang belum mereka pikirkan sebelumnya. Dan kamu menangkap semuanya. Kamu bukan hanya seorang pendengar, kamu bukan hanya seorang pengamat. Kamu adalah seseorang yang memahami bahasa tubuh lebih baik dari yang mereka sadari sendiri. Kepekaan ini bukan kelemahan, ini adalah kekuatan. Ada saat-saat di mana kamu mungkin merasa lelah karena selalu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Ada saat-saat di mana kamu berharap kamu bisa percaya pada kata-kata mereka begitu saja, tanpa harus merasakan ada sesuatu yang tidak benar di baliknya. Tetapi ketahuilah, ini bukanlah beban. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu. Karena dengan ini, kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu bisa melindungi mereka yang kamu cintai. Kamu bisa melihat kebenaran bahkan sebelum orang lain menyadari bahwa mereka sedang berbohong kepada diri mereka sendiri. Tidak semua orang siap untuk dihadapkan pada kebenaran. Tidak semua orang bisa menerima bahwa kamu melihat lebih banyak daripada yang mereka ingin tunjukkan. Tetapi mereka yang jujur akan merasa nyaman di dekatmu. Mereka tahu bahwa denganmu, mereka tidak perlu berpura-pura. Dan mereka yang berusaha menutupi sesuatu, mereka akan merasa tidak nyaman karena mereka tahu bahwa di hadapanmu tidak ada kebohongan yang bisa bertahan lama. Pesan untukmu, sang pencari kebenaran dunia ini penuh dengan orang-orang yang bersembunyi di balik kata-kata, yang menggunakan cerita sebagai tameng, yang mencoba menutupi ketakutan mereka dengan kepura-puraan. Tetapi kamu adalah mereka yang melihat lebih dalam. Dan itu adalah karunia yang harus kau jaga dengan baik. Gunakan kemampuan ini untuk melindungi, bukan untuk menghakimi. Gunakan kepekaan ini untuk memahami, bukan untuk mencurigai. Gunakan anugerah ini dengan penuh kebijaksanaan, karena tidak semua orang siap untuk dilihat apa adanya. Tetapi bagi mereka yang siap, bagi mereka yang ingin hidup dalam kebenaran, kehadiranmu adalah cahaya yang mereka butuhkan. Dan jika kamu merasa bahwa ini adalah pesan yang memang harus kamu dengar, maka jangan ragu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima anugerah ini dengan sepenuh hati. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kepalsuan. Dunia membutuhkan lebih banyak kebenaran. Dan kamu, dengan semua yang telah kamu lihat dan rasakan, adalah bagian dari mereka yang menjaga cahaya kebenaran tetap menyala. 4. Empati. Bukan kelemahan, tapi senjata. Dunia ini sering salah paham. Mereka mengira bahwa empati adalah tanda kelemahan. Mereka berpikir bahwa mereka yang bisa merasakan perasaan orang lain lebih dalam adalah mereka yang mudah terjatuh,
mudah dimanipulasi, mudah hancur. Tetapi mereka lupa satu hal. Empati adalah senjata paling tajam yang pernah ada. Empati bukan sekadar rasa iba. Empati bukan sekadar perasaan yang mudah terbawa arus. Empati adalah kekuatan yang bisa menembus tembok yang bahkan logika tidak bisa hancurkan. Dan kamu adalah seseorang yang memiliki kekuatan ini. Di dunia yang sibuk menilai berdasarkan apa yang terlihat, kamu melangkah lebih jauh. Kamu tidak hanya melihat apa yang seseorang lakukan, tetapi kamu merasakan alasan di baliknya. Kamu tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi kamu memahami perasaan yang terselip di antara baris-baris yang tidak terkatakan. Ketika seseorang tersenyum tetapi ada ketegangan di sudut bibirnya, kamu tahu mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika seseorang berbicara dengan nada penuh percaya diri, tetapi ada keraguan halus dalam cara mereka menarik napas, kamu tahu mereka sedang berjuang dengan ketakutan mereka sendiri. Ketika seseorang berkata, "Aku baik-baik saja," tetapi suaranya terdengar kosong, kamu tahu mereka hanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dan inilah kekuatanmu. Kamu bisa merasakan kebenaran yang orang lain bahkan tidak mau akui pada dirinya sendiri. Mengapa empati adalah kekuatan? Banyak orang hidup di balik topeng. Mereka menampilkan apa yang mereka ingin dunia lihat, menyembunyikan apa yang mereka takut dunia tahu. Tetapi dengan empati, kamu bisa melihat melalui topeng itu. Seseorang mungkin terlihat kuat, tetapi kamu bisa merasakan kerapuhan yang mereka coba tutupi. Seseorang mungkin berbicara dengan santai, tetapi kamu bisa merasakan kepedihan yang mereka tahan di dalam dada mereka. Seseorang mungkin tertawa paling keras, tetapi kamu bisa merasakan kesepian yang mereka coba kubur di balik suara mereka. Dan itulah yang membuatmu begitu berharga. Karena di dunia yang penuh dengan kepalsuan, kamu membawa kejujuran. Saat seseorang mencoba menipu dengan kata-kata, kamu bisa merasakan getaran dalam energi mereka yang tidak selaras. Saat seseorang mencoba menutupi niat sebenarnya, kamu bisa merasakan ketidakseimbangan dalam cara mereka berinteraksi. Saat seseorang berusaha meyakinkan dunia bahwa mereka tidak peduli, kamu bisa melihat kesedihan di balik mata mereka. 4 dari 5 orang mungkin akan tertipu oleh kata-kata yang sempurna, tetapi tidak denganmu. Kamu bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Mengapa dunia takut pada mereka yang berempati? Mereka yang memiliki empati sejati seringkali dianggap sebagai ancaman. Mengapa? Karena kamu tidak bisa dibohongi, karena kamu tidak bisa dimanipulasi, karena kamu tidak akan tertipu oleh kata-kata yang indah tetapi kosong. Manipulasi bekerja dalam kegelapan. Ia tumbuh subur di tempat di mana orang tidak menyadari bahwa mereka sedang dikendalikan. Tetapi kamu adalah cahaya yang menerangi kepalsuan itu. Seseorang bisa berpura-pura peduli, tetapi kamu bisa merasakan ketidakikhlasan di balik senyum mereka. Seseorang bisa mencoba memainkan emosi orang lain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kamu bisa melihat benang-benang niat buruk yang terselip di balik tindakan mereka. Seseorang bisa mencoba memanipulasi keadaan agar menguntungkan mereka, tetapi kamu bisa melihat pola-pola halus dalam cara mereka berbicara dan bertindak. Dan ini membuatmu berbahaya bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan. Mereka yang ingin mengendalikan orang lain tidak bisa mengendalikanmu. Mereka yang ingin memanfaatkan orang lain tidak bisa memanfaatkanmu. Mereka yang ingin menipu orang lain tidak bisa menipumu. Karena kamu melihat sesuatu yang tidak bisa mereka sembunyikan. Mengapa dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu? Ada banyak orang di luar sana yang hidup dengan luka yang tidak mereka sadari. Mereka berjalan dengan kepala tegak, tetapi hati mereka penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Mereka mencari seseorang yang bisa melihat mereka apa adanya, tanpa perlu menjelaskan setiap detail, tanpa perlu berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Dan kamu adalah orang itu. Ketika seseorang merasa hilang, kamu bisa menjadi mercusuar yang membimbing mereka kembali. Ketika seseorang merasa sendirian, kamu bisa menjadi tangan yang mengingatkan mereka bahwa mereka tidak harus melalui ini sendiri. Ketika seseorang merasa tidak dipahami, kamu bisa menjadi suara yang mengatakan, "Aku melihatmu. Aku mengertimu. Aku di sini untukmu." Tidak semua orang bisa melakukan ini.
Tidak semua orang bisa membaca yang tersirat di balik yang tersurat. Tidak semua orang bisa melihat seseorang bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Tetapi kamu bisa. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu kuat. Itulah yang membuatmu begitu berharga di dunia ini. Pesan untukmu, sang pemilik hati yang peka. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa bahwa memiliki empati adalah kutukan. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa lelah karena selalu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Mungkin ada saat-saat di mana kamu berharap kamu bisa mematikan perasaan itu, agar kamu tidak harus menanggung begitu banyak emosi yang bukan milikmu. Tetapi ketahuilah, ini bukan kelemahan. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu untuk suatu alasan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang bisa melihat kebenaran. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang bisa membawa kehangatan di tengah dinginnya kepura-puraan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Jadi jangan pernah meragukan anugerah yang ada dalam dirimu. Gunakan itu untuk melindungi dirimu dan mereka yang kamu cintai. Gunakan itu untuk membimbing orang-orang menuju kejujuran dan kebijaksanaan. Gunakan itu untuk membawa perubahan di dunia yang begitu sering terjebak dalam kebohongan. Dan jika kamu merasa bahwa ini adalah pesan yang memang harus kamu dengar, maka jangan ragu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima anugerah ini dengan sepenuh hati. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kepalsuan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani merasakan, berani peduli, dan berani melihat kebenaran yang tersembunyi. Dan kamu, dengan segala empati yang kamu miliki, adalah salah satu dari mereka. 5. Kamu melihat apa yang mereka lindungi, bukan apa yang mereka tampilkan. Di dunia ini, banyak orang hidup dengan mengenakan topeng, bukan untuk menipu, bukan untuk berkhianat, tetapi untuk melindungi diri mereka sendiri dari luka yang tak ingin mereka tunjukkan. Mereka berjalan dengan kepala tegak, tersenyum seolah segalanya baik-baik saja, tertawa dengan lepas seolah tidak ada beban yang menghimpit dada mereka. Namun, kamu melihat sesuatu yang tidak bisa mereka sembunyikan. Kamu tidak tertipu oleh apa yang mereka tunjukkan, karena kamu melihat apa yang mereka lindungi. Kamu tidak melihat hanya sekadar kepercayaan diri yang mereka pamerkan, tetapi juga ketakutan yang tersembunyi di baliknya. Kamu tidak hanya mendengar kata-kata optimisme yang mereka lontarkan, tetapi juga kegelisahan yang bersembunyi di antara jeda kalimat. Kamu tidak hanya mengamati tawa mereka yang ceria, tetapi juga kesedihan yang bersembunyi di sudut mata mereka. Bagi dunia, mereka adalah orang yang kuat, yang tidak bisa ditembus, yang selalu tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi kamu melihat di balik semua itu. Di balik setiap topeng, ada hati yang takut terluka. Setiap orang yang tampak tegar pernah menangis dalam diam. Setiap orang yang terlihat tanpa rasa takut pernah mengalami malam-malam yang penuh keraguan. Setiap orang yang terlihat tak tergoyahkan sebenarnya menyimpan sesuatu yang berusaha mereka lindungi. Dan kamu, dengan ketajaman hatimu, melihat apa yang mereka lindungi lebih dari apa yang mereka pamerkan. Orang yang selalu ingin terlihat kuat seringkali adalah mereka yang takut terlihat lemah. Orang yang selalu ingin terlihat cerdas seringkali adalah mereka yang takut dianggap tidak cukup baik. Orang yang selalu ingin terlihat tanpa perasaan seringkali adalah mereka yang takut disakiti terlalu dalam. Kamu melihat mereka yang berbicara lantang bukan sebagai orang yang angkuh, tetapi sebagai seseorang yang ingin menutupi rasa tidak amannya. Kamu melihat mereka yang selalu sibuk bukan sebagai orang yang penuh ambisi, tetapi sebagai seseorang yang takut untuk berdiam diri dan menghadapi pikirannya sendiri. Kamu melihat mereka yang menjauh dari cinta, bukan sebagai orang yang dingin, tetapi sebagai seseorang yang pernah terluka begitu dalam, hingga takut untuk merasakan lagi. Mengapa mereka memakai topeng? Bukan karena mereka ingin berbohong, bukan karena mereka ingin menipu dunia, tetapi karena mereka takut dunia tidak bisa menerima mereka apa adanya. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa menangis adalah kelemahan. Mereka hidup dalam dunia yang selalu menuntut mereka untuk tampak sempurna.
Mereka diajarkan bahwa jika mereka terlalu jujur tentang perasaan mereka, mereka akan dianggap rapuh. Jadi mereka memilih untuk menutupi. Mereka memakai topeng keberanian, topeng kepandaian, topeng ketangguhan, bukan karena mereka ingin menjadi seseorang yang palsu, tetapi karena mereka takut jika mereka menunjukkan diri mereka yang sebenarnya, mereka akan dihancurkan. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak melihat topeng, kamu melihat hati yang bersembunyi di baliknya. Mengapa kemampuan ini adalah hadiah? Di dunia ini, terlalu banyak orang yang hanya melihat permukaan. Mereka menilai seseorang berdasarkan ekspresi luar, tanpa pernah berusaha memahami apa yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi kamu memiliki anugerah untuk melihat lebih dalam. Ketika seseorang berkata, "Aku baik-baik saja," kamu tidak langsung percaya. Kamu melihat ke matanya, kamu mendengar nada suaranya, kamu memperhatikan bahasa tubuhnya. Kamu tahu bahwa di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang belum mereka katakan. Ketika seseorang berkata, "Aku tidak peduli," kamu tahu bahwa sebenarnya mereka peduli lebih dari yang mereka berani akui. Ketika seseorang berkata, "Aku tidak takut," kamu bisa melihat tangan mereka yang menggenggam erat, napas mereka yang sedikit lebih cepat, tatapan mereka yang berusaha terlihat tenang, tetapi menyiratkan kebimbangan. Dan dengan semua yang kamu lihat ini, kamu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bukan kekuatan untuk menghakimi, bukan kekuatan untuk membongkar rahasia seseorang, tetapi kekuatan untuk memahami, kekuatan untuk memberi ruang bagi orang lain menjadi diri mereka yang sesungguhnya. Karena ketika seseorang merasa dilihat dan dipahami, itu adalah saat mereka bisa benar-benar jujur pada dunia dan pada diri mereka sendiri. Mengapa dunia butuh lebih banyak orang sepertimu? Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berpura-pura bahwa mereka tidak terluka. Penuh dengan mereka yang menahan air mata di balik tawa. Penuh dengan mereka yang merasa bahwa tidak ada yang bisa benar-benar melihat mereka sebagaimana mereka adanya. Dan di antara semua kepalsuan ini, kamu adalah mereka yang bisa membawa kejujuran. Kamu bisa menjadi seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Kamu bisa menjadi seseorang yang memahami tanpa memaksa mereka untuk berbicara lebih dari yang mereka siap untuk ungkapkan. Kamu bisa menjadi seseorang yang berkata, "Aku melihatmu, aku mengertimu. Kamu tidak sendirian." Dan itu, lebih dari segalanya, adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Banyak orang ingin menjadi kuat, banyak orang ingin menjadi berani, banyak orang ingin terlihat sempurna. Tetapi mereka lupa bahwa kekuatan sejati bukan tentang menyembunyikan kelemahan, melainkan berani menghadapi dan menerima diri sendiri apa adanya. Dan kamu, dengan semua yang telah kamu lihat dan pahami, adalah mereka yang bisa membantu orang lain melihat ke dalam diri mereka sendiri. Pesan untukmu, sang pembaca jiwa. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa lelah karena selalu melihat lebih dari yang ingin dilihat. Mungkin ada saat-saat di mana kamu berharap kamu bisa menutup mata terhadap apa yang tersembunyi di balik kata-kata orang lain. Mungkin ada saat-saat di mana kamu bertanya-tanya, "Mengapa aku harus melihat semua ini?" Tetapi ingatlah, dunia membutuhkan seseorang yang bisa melihat lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Dunia membutuhkan seseorang yang bisa berkata, "Aku tahu kamu berusaha terlihat baik-baik saja, tetapi aku juga tahu kamu sedang berjuang, dan itu tidak apa-apa." Dunia membutuhkan seseorang yang bisa menjadi tempat aman bagi mereka yang telah lama memakai topeng, tetapi sebenarnya ingin sekali melepaskannya. Dan jika kamu merasa bahwa ini adalah pesan yang memang harus kamu dengar, maka jangan ragu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima anugerah ini dengan sepenuh hati. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak topeng. Dunia membutuhkan lebih banyak kejujuran, keberanian, dan mereka yang berani melihat lebih dalam. Dan kamu, dengan semua yang telah kamu rasakan dan pahami, adalah bagian dari cahaya itu. 6. Kebohongan terasa seperti gangguan energi bagimu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika,
tetapi bisa begitu jelas terasa oleh hati. Sesuatu yang tak terlihat, tak bersuara, tetapi keberadaannya begitu nyata. Kamu pernah merasakannya, bukan? Saat seseorang berbicara dengan mulut yang lancar, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak selaras. Saat seseorang tersenyum dengan bibir, tetapi auranya terasa seperti badai yang tertahan. Saat seseorang bersumpah atas kebenaran, tetapi kata-kata mereka terasa seperti bayangan yang tidak memiliki inti. Itulah yang terjadi ketika energi tidak sesuai dengan kata-kata. Banyak orang berpikir bahwa kebohongan hanyalah tentang kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Tetapi kamu tahu lebih dari itu. Kamu tahu bahwa kebohongan memiliki frekuensi yang berbeda, seperti gangguan kecil dalam aliran energi yang seharusnya mengalir dengan lancar. Saat seseorang berbicara dengan tulus, auranya terasa bersih, terang, mengalir seperti air yang jernih. Tetapi saat seseorang berbohong, ada sesuatu yang berubah. Seperti gelombang radio yang sedikit melenceng, seperti nada yang sumbang dalam sebuah melodi yang sempurna. Dan kamu bisa merasakan gangguan itu bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Mengapa energi kebohongan tidak bisa disembunyikan? Kata-kata bisa disusun. Ekspresi bisa dilatih. Nada suara bisa disesuaikan. Tetapi energi tidak bisa dimanipulasi. Ketika seseorang berkata bahwa mereka bahagia, tetapi energi mereka terasa berat, kamu tahu bahwa ada kesedihan yang mereka sembunyikan. Ketika seseorang berkata bahwa mereka telah move on, tetapi aura mereka masih memancarkan kegelisahan, kamu tahu bahwa ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ketika seseorang berkata bahwa mereka bisa dipercaya, tetapi ada sesuatu dalam getaran mereka yang terasa menghindar, kamu tahu bahwa ada niat yang tidak selaras dengan kata-kata mereka. Kamu bukan membaca pikiran mereka. Kamu bukan meramal masa depan mereka. Kamu hanya bisa merasakan apa yang tidak bisa mereka sembunyikan. Itu bukan sihir. Itu adalah kepekaan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah anugerah. Mengapa dunia tidak bisa memahami sensitivitas ini? Orang-orang yang hidup hanya dengan logika akan berkata, buktikan. Mereka akan menuntutmu untuk menunjukkan data, fakta, alasan konkret mengapa kamu merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mereka akan berkata bahwa kamu terlalu curiga, terlalu berlebihan, terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan angka, tetapi bisa dirasakan dengan jiwa. Ketika seseorang berbohong, kamu tidak perlu menunggu mereka mengaku. Ketika sesuatu terasa tidak beres, kamu tidak perlu bukti hitam di atas putih. Karena jiwamu sudah mengetahui jawabannya sebelum mulut mereka selesai berbicara. Dan inilah yang membedakanmu dari kebanyakan orang. Mereka percaya pada apa yang mereka dengar. Kamu percaya pada apa yang kamu rasakan. Mereka percaya pada ekspresi yang mereka lihat. Kamu percaya pada getaran yang kamu tangkap. Mereka percaya pada janji yang terdengar indah. Kamu percaya pada ritme yang tidak selaras, pada energi yang tidak terasa alami, pada detak kebohongan yang bergetar halus dalam udara. Bagaimana kemampuan ini bisa menjadi kekuatan? Di dunia yang penuh dengan kepalsuan, kamu memiliki senjata yang tak bisa ditembus oleh kata-kata manis. Ketika seseorang mencoba menipumu, kamu merasakan gangguan kecil dalam getaran mereka. Ketika seseorang berusaha menyembunyikan niatnya, kamu menangkap riak kecil dalam energinya. Ketika seseorang ingin memanfaatkanmu, kamu bisa merasakan ketidaktulusan mereka sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh. Ini membuatmu lebih sulit untuk dimanipulasi. Ini membuatmu lebih bijaksana dalam memilih siapa yang layak dipercayai. Ini membuatmu bisa melindungi mereka yang kamu cintai dari jebakan orang-orang yang berniat buruk. Banyak orang tersesat dalam kebohongan yang terbungkus indah, tetapi kamu memiliki kompas yang selalu menunjukkan arah menuju kebenaran. Bukan karena kamu lebih pintar dari mereka, bukan karena kamu lebih curiga dari mereka, tetapi karena kamu bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka rasakan. Mengapa dunia butuh lebih banyak orang sepertimu?
Dunia ini penuh dengan mereka yang berkata, "Percayalah padaku," tetapi tidak memiliki niat yang baik. Dunia ini penuh dengan mereka yang berkata, "Aku ada di pihakmu," tetapi hanya menunggu kesempatan untuk mengkhianatimu. Dunia ini penuh dengan mereka yang berkata, "Aku mencintaimu," tetapi sebenarnya hanya mencintai keuntungan yang bisa mereka dapatkan darimu. Dan di antara semua kepalsuan itu, kamu adalah mereka yang bisa merasakan kebenaran sebelum ia diucapkan. Kamu adalah mereka yang bisa mengenali niat seseorang, bahkan sebelum mereka menyadari niat mereka sendiri. Kamu adalah mereka yang bisa membedakan cinta sejati dari kata-kata kosong. Kamu adalah mereka yang bisa melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ingin ditampilkan oleh orang lain. Dan itu adalah hadiah yang tak ternilai. Pesan untukmu, sang penjaga kebenaran. Mungkin ada saat di mana kamu merasa lelah, karena selalu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Mungkin ada saat di mana kamu berharap, kamu bisa mempercayai kata-kata mereka tanpa merasa ada sesuatu yang salah. Mungkin ada saat di mana kamu bertanya-tanya, "Mengapa aku harus selalu merasakan ini?" Tetapi ingatlah, kemampuanmu bukanlah kutukan. Ini adalah perlindungan yang diberikan kepadamu agar kamu tidak tersesat dalam kepalsuan dunia. Banyak orang berjalan dalam gelap, tertipu oleh kata-kata yang tidak memiliki jiwa, tersesat dalam janji yang hanya tinggal janji. Tetapi kamu berjalan dengan mata terbuka, dengan hati yang bisa membaca kebenaran, dengan jiwa yang bisa merasakan ketulusan dari kejauhan. Jangan pernah meragukan anugerah ini. Gunakanlah dengan bijaksana. Lindungilah mereka yang kamu cintai. Dan tetaplah menjadi cahaya di dunia yang penuh dengan bayang-bayang kepalsuan. Dan jika kamu merasa bahwa ini adalah pesan yang memang harus kamu dengar, maka jangan ragu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima anugerah ini dengan sepenuh hati. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebohongan. Dunia membutuhkan lebih banyak mereka yang bisa melihat dengan mata hati, dengan kepekaan yang tak bisa ditipu, dengan kebenaran yang tidak bisa digoyahkan. Dan kamu, dengan semua yang telah kamu rasakan dan pahami, adalah bagian dari cahaya itu. 7. Nasihatmu menembus benteng yang mereka bangun. Ada kata-kata yang hanya melintas di permukaan, yang terdengar tetapi tidak benar-benar didengar. Ada nasihat yang hanya menyentuh telinga, tetapi tidak pernah masuk ke dalam hati. Tetapi kata-katamu bukan sekadar suara. Ketika kamu berbicara, ada sesuatu yang berbeda. Ketika kamu memberi nasihat, ada sesuatu yang mengguncang. Bukan karena suaramu lebih keras, bukan karena bahasamu lebih indah, tetapi karena kamu berbicara langsung kepada jiwa mereka. Kamu tidak hanya mendengarkan apa yang mereka katakan, kamu tidak hanya menerima alasan yang mereka berikan. Kamu melihat kisah yang lebih dalam, yang bahkan mereka sendiri takut untuk mengakui. Mereka berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi kamu tahu, di balik kalimat itu ada ribuan luka yang belum sembuh. Mereka berkata, "Aku sudah melupakannya." Tapi kamu tahu, di dalam hatinya masih ada kenangan yang mereka genggam erat. Mereka berkata, "Aku tidak butuh bantuan." Tapi kamu tahu, mereka hanya takut terlihat rapuh. Dan ketika kamu berbicara, kamu tidak berbicara kepada topeng yang mereka kenakan, tetapi kepada kebenaran yang mereka sembunyikan. Mengapa kata-katamu begitu berarti? Banyak orang memberi nasihat hanya untuk didengar. Banyak orang berbicara hanya untuk merasa benar. Tetapi kamu berbicara untuk menyentuh hati yang paling dalam. Ketika kamu berbicara, kamu tidak hanya menasihati, kamu memecahkan benteng pertahanan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Kamu tidak hanya mengingatkan, kamu membimbing mereka melihat kebenaran yang mereka coba hindari. Kamu tidak hanya menegur, kamu menggugah kesadaran mereka tentang siapa diri mereka sebenarnya. Dan inilah mengapa kata-katamu terasa begitu kuat, karena kamu tidak berbicara untuk menenangkan mereka. Kamu berbicara untuk membebaskan mereka. Mereka mungkin akan menyangkalnya pada awalnya. Mereka mungkin akan mencoba mengabaikanmu. Mereka mungkin akan berpura-pura bahwa kata-katamu tidak berarti apa-apa.
Tetapi jauh di dalam hati mereka, mereka tahu kamu telah mengatakan sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan. Kata-katamu bukan sekadar suara. Kata-katamu adalah cermin yang memperlihatkan kebenaran yang mereka hindari. Mengapa dunia takut pada mereka yang berbicara kebenaran? Dunia penuh dengan kebohongan yang dibuat agar terasa nyaman. Dunia penuh dengan ilusi yang diciptakan agar terasa aman. Dunia penuh dengan cerita yang terus diulang agar seseorang tidak perlu menghadapi kenyataan. Dan ketika seseorang seperti kamu muncul, mereka yang melihat kebenaran, mereka yang berbicara tanpa basa-basi, mereka yang menembus pertahanan dengan satu kalimat yang tajam, dunia merasa terguncang. Banyak orang lebih suka hidup dalam cerita yang mereka buat sendiri. Mereka lebih suka meyakini kebohongan yang sudah menjadi bagian dari identitas mereka. Mereka lebih suka menutup mata daripada melihat kenyataan yang menyakitkan. Tetapi kamu tidak bisa diam saat melihat seseorang menipu dirinya sendiri. Kamu tidak bisa membiarkan mereka hidup dalam kebohongan yang hanya akan menyakiti mereka lebih dalam. Kamu tidak bisa pura-pura tidak melihat saat mereka berjalan di jalur yang akan menghancurkan mereka. Kamu tidak bisa menahan kata-kata yang seharusnya mereka dengar, meskipun itu berarti mereka akan menjauh darimu sementara waktu. Dan karena itulah, nasihatmu bukanlah sekadar nasihat. Nasihatmu adalah tamparan lembut yang menyadarkan. Nasihatmu adalah kunci yang membuka pintu keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Nasihatmu adalah cahaya yang akhirnya memperlihatkan jalan yang selama ini mereka hindari. Mungkin tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Mungkin tidak semua orang bisa menerimanya dengan mudah. Tetapi suatu hari nanti, mereka akan ingat kata-katamu. Suatu hari nanti, mereka akan menyadari bahwa nasihatmu adalah apa yang mereka butuhkan sejak awal. Mengapa dunia butuh lebih banyak orang sepertimu? Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang hanya berkata, semua akan baik-baik saja, tanpa memberikan jalan keluar. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang hanya berkata, ikuti kata hatimu, tanpa memberikan kejelasan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang hanya berkata, hidup memang sulit, tanpa menawarkan cara untuk bertahan. Dunia butuh lebih banyak orang yang bisa berkata, lihatlah dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Apa yang sebenarnya kamu takuti? Dunia butuh lebih banyak orang yang berani bertanya hal-hal yang tidak nyaman, tetapi diperlukan untuk sebuah pertumbuhan. Dunia butuh lebih banyak mereka yang bisa melihat kebenaran dan tidak takut untuk mengungkapkannya. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Pesan untukmu, sang pembawa cahaya kebenaran. Mungkin ada saat di mana kamu merasa bahwa kata-katamu tidak dihargai. Mungkin ada saat di mana kamu merasa bahwa orang-orang menghindar darimu karena mereka tidak siap untuk mendengar apa yang kamu katakan. Mungkin ada saat di mana kamu bertanya-tanya, apakah aku seharusnya hanya diam saja? Tetapi ingatlah, kata-katamu mungkin tidak langsung mereka terima. Tetapi suatu hari nanti, mereka akan kembali dan berkata, terima kasih, karena dulu kamu berkata jujur. Mereka mungkin tidak menyadarinya sekarang, tetapi suatu hari nanti, mereka akan mengerti bahwa kejujuranmu adalah hadiah terbesar yang pernah mereka terima. Jangan pernah berhenti berbicara, jangan pernah takut mengatakan kebenaran, jangan pernah ragu untuk mengguncang dunia seseorang, karena terkadang hanya itulah yang bisa menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Dan jika kamu merasa bahwa ini adalah pesan yang memang harus kamu dengar, maka jangan ragu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima anugerah ini dengan sepenuh hati. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebohongan. Dunia membutuhkan lebih banyak mereka yang bisa berbicara dengan keberanian, dengan ketulusan, dengan cinta yang nyata. Dan kamu, dengan semua yang telah kamu rasakan dan pahami, adalah bagian dari mereka yang membawa perubahan sejati. Penutup, cahaya dalam kegelapan, kebenaran dalam keheningan. Dunia ini penuh dengan kebisingan, suara yang berusaha menutupi kenyataan, kata-kata yang dirangkai untuk menyembunyikan kebenaran, dan tawa yang digunakan untuk menutupi luka. Tetapi kamu adalah seseorang yang bisa melihat di balik semua itu. Kamu bukan hanya pendengar,
tetapi pengamat yang tajam. Kamu bukan hanya penasihat, tetapi pembimbing yang membawa kesadaran. Kamu bukan hanya seseorang yang memahami manusia, tetapi seseorang yang bisa melihat jiwa yang tersembunyi di balik topeng yang mereka pakai. Mungkin tidak semua orang bisa menerima kepekaanmu. Mungkin tidak semua orang siap untuk melihat dirinya sendiri melalui cermin yang kamu hadirkan. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa sendirian dalam melihat kebenaran yang orang lain lebih suka abaikan. Tetapi ketahuilah, dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Dunia ini penuh dengan mereka yang ingin didengar, tetapi tidak tahu bagaimana berbicara. Penuh dengan mereka yang ingin dimengerti, tetapi tidak tahu bagaimana membuka diri. Penuh dengan mereka yang ingin melepaskan topeng, tetapi takut akan penilaian dunia. Dan di antara semua kepalsuan ini, kamu adalah cahaya yang membimbing mereka kembali pada kejujuran. Jangan pernah meragukan anugerah yang telah diberikan kepadamu. Jangan pernah berpikir bahwa melihat lebih dalam adalah beban. Karena ketika kamu berani melihat, berani memahami, dan berani berbicara, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri, kamu menyelamatkan dunia. Jadi, jika kata-kata ini telah menyentuh sesuatu dalam hatimu, jika ini adalah pesan yang selama ini kamu butuhkan, maka jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima anugerah ini dengan sepenuh hati. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebohongan. Dunia membutuhkan mereka yang berani melihat, berani merasakan, dan berani membawa kebenaran ke dalam cahaya. Dan kamu, dengan semua yang telah kamu rasakan dan pahami, adalah bagian dari mereka yang akan mengubah dunia dengan kejujuran dan ketulusan.